sempat dituding acuh terhadap korban gempa di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Betran Peto atau Onyo akhirnya mendapat pembelaan dari sang ayah kandung, Ferdi Peto. Belakangan ini, nama Onyo memang sempat menjadi sorotan. Banyak pihak mempertanyakan kepeduliannya terhadap masyarakat yang terdampak gempa di Manggarai. Bahkan, ada yang menilai Onyo seolah tidak menunjukkan perhatian terhadap kondisi masyarakat di kampung halamannya. Tapi tunggu dulu. Ternyata, apa yang terlihat di media sosial belum tentu menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi. Ferdi Peto, ayah kandung Betran, akhirnya buka suara mengenai hal tersebut. Menurutnya, Onyo tetap memberikan bantuan kepada keluarga maupun masyarakat yang terdampak gempa. Hanya saja, bantuan tersebut tidak selalu dipublikasikan melalui media sosial sang penyanyi. Baik, melalui video ini, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman untuk menjawab pertanyaan teman-teman karena di media sosial saya banyak di feed saya banyak pertanyaan dari teman-teman bahwa Pak, selama peristiwa gempa di sana apa Onyo ada kirim bantuan tidak? Baik, saya akan jawab saat ini teman-teman ya. Selama peristiwa gempa di NTT, di Manggarai khususnya, Onyo sudah kirimkan bantuan ke sini teman-teman. Sehari setelah peristiwa gempa, dia langsung kirim ke NTT, ke Manggarai, dan bantu keluarga-keluarga yang terkena dampak gempa. Dan teman-teman sekalian, Onyo sudah kirim bantuan, dan bantuan itu masih berproses sampai sekarang dari sejak hari pertama itu. Setelah hari pertama gempa, Onyo langsung kirim bantuan, dan yang mengurus di sini anak-anak muda ya, anak-anak muda di tempat tinggalnya Oma di bawah itu ya, bersama dengan Anti Atin ya. Itu yang mengurus semua logistik. Dan hari ini hari keempat ya, sudah 4 mobil ya angkut logistik bantuannya Onyo. Apa Onyo tidak datang langsung ke lokasi? Loh, setiap orang ini kan punya kesibukan. Bagaimana Onyo mau turun? Terus uang yang dia kirim ke sini nanti dari mana hasilnya? Kan Onyo harus kerja. Onyo harus kerja untuk bisa dapatkan uang, dan uang itu nanti dipakai untuk beli sembako, bantu keluarga-keluarga yang lebih membutuhkan. Nah, ini yang kadang bikin kita lupa. Tidak semua kebaikan harus masuk Instagram Story. Tidak semua bantuan harus ada kamera. Tidak semua orang yang membantu harus mengunggah bukti transfer atau membagikan momen ketika memberikan bantuan. Bisa jadi, justru ada banyak hal yang dilakukan diam-diam tanpa diketahui publik. Sebelumnya, Ruben Onsu juga telah memberikan klarifikasi mengenai kepedulian Onyo terhadap masyarakat terdampak. Jadi, baik Ruben maupun Ferdi Peto sama-sama memberikan penjelasan bahwa anggapan Onyo tidak peduli ternyata tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Onyo disebut hingga saat ini masih terus menyalurkan bantuan. Bukan hanya untuk keluarga, tetapi juga untuk masyarakat yang terdampak gempa. Dan yang menarik, semua itu dilakukan tanpa harus menjadikan media sosial sebagai panggung utama. Makanya, sebelum buru-buru memberikan label seseorang tidak peduli hanya karena tidak melihat unggahannya, mungkin kita perlu sedikit menahan diri. Karena media sosial itu cuma menampilkan apa yang seseorang pilih untuk ditampilkan, bukan seluruh kehidupannya.
Apalagi kalau menyangkut bantuan untuk korban bencana. Yang paling penting bukan siapa yang paling ramai mengunggah, bukan juga siapa yang paling cepat mendapatkan pujian. Tapi apakah bantuan tersebut benar-benar sampai kepada orang yang membutuhkan? Kalau memang Onyo memilih membantu tanpa banyak publikasi, justru mungkin disitulah letak pelajarannya. Berbuat baik tidak selalu membutuhkan penonton. Dan buat Onyo, semoga bantuan yang terus disalurkan bisa benar-benar meringankan beban keluarga dan masyarakat di Manggarai yang terdampak gempa. Karena pada akhirnya, kepedulian tidak selalu berbentuk postingan. Kadang, kebaikan memang cukup diketahui oleh mereka yang menerimanya.